Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwatul kiram, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, rahimakumullah. Tak lupa marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah yang insya Allah pahalanya sangat besar, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah untuk menjalankan sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid. Mudah-mudahan kita semua semangat terus melakukan itu hingga akhir hayat kita. Begitu pula alhamdulillah setelah itu kita lanjutkan dengan belajar mengkaji ajaran Islam yang insya Allah ajaran Islam yang selama ini kita anut, insya Allah ini adalah kunci dari kebahagiaan kita, baik selama kita insya Allah di dunia ini dan insya Allah nanti di akhirat. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, rahimakumullah. Materi pada kesempatan malam ini itu menjawab pertanyaan bulan lalu. Jadi bulan lalu ada pertanyaan bahwasanya segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perbuatan manusia, Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahuinya sejak zaman azali. Sejak dulu, sejak Allah Subhanahu wa taala belum ada manusia, itu Allah sudah tahu. Apakah memang seperti itu? Jawabannya iya. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang iman, salah satu rukun iman itu adalah percaya pada takdir, percaya pada qadar khairihi wa syarrihi minallah. Baik dan buruk itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir di sini maknanya adalah segala sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah, segala sesuatu itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perbuatan manusia, Pak. Jadi Allah itu mengetahui apa yang dilakukan manusia, bahkan manusia sebelum lahir sekalipun. Allah sudah tahu. Allah sudah tahu juga, Allah sudah tetapkan juga manusia nasibnya nanti di akhirat masuk surga atau masuk neraka. Itulah dari makna ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Allah meliputi segala sesuatu. Dan setiap muslim yakin, wajib meyakini ini. Wajib meyakini perkara takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Dan ini masuk dalam perkara rukun iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menggaris yang itu disampaikan kepada para sahabat Nabi terkait dengan nasib manusia nanti di akhirat. Bahwasanya nasib manusia di akhirat itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah dia masuk surga ataupun masuk neraka? Itu karena sudah menjadi takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sudah menjadi pengetahuannya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sudah menjadi ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dari situ ada sahabat yang bertanya. Nah, itu persis seperti bapak-bapak bulan lalu yang bertanya. Lah, kalau manusia itu sudah ditakdirkan dia masuk surga atau masuk neraka, lalu bertanyalah sahabat tadi, ya Rasulullah, kalau begitu kita nggak usah beramal. Kenapa? Beramal atau tidak, kita pasti masuk surga atau masuk neraka yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Kira-kira seperti itu pertanyaannya.
Ketika ada pemahaman sahabat Nabi yang seperti itu yang oleh Rasulullah diluruskan, ya, oleh Rasulullah diluruskan. Kalau masalah perbuatan manusia, ya ini tidak seperti itu. Kamu beramal saja, ya, beramal sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, salat, puasa, ya. Kita terikat dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, jadi itu terkait dengan amal, itu terkait dengan perbuatan manusia. Artinya apa? Artinya apa? Jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menegaskan bahwa takdirnya Allah, ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak bisa langsung dikaitkan dengan perbuatan manusia. Nah, kalau pembahasan tentang perbuatan manusia, ya ini pembahasan yang berbeda. Pembahasan yang berbeda. Bukan masalah atau takdir tadi yang sudah ditentukan oleh Allah, di mana seolah-olah ketika sudah ditakdirkan oleh Allah segala sesuatunya itu, terus seolah-olah takdir itu memaksa manusia untuk melakukan perbuatan baik ataupun melakukan perbuatan buruk. Lalu karena Allah telah memaksa manusia itu telah melakukan perbuatan baik dan melakukan perbuatan buruk, lalu Allah masukkan dia ke surga kalau Allah sudah paksa dia melakukan perbuatan baik, dan Allah paksa dia juga masuk neraka ketika dia melakukan perbuatan buruk. Nah, ini pembahasan yang berbeda, ya, pembahasan yang berbeda. Nah, jadi ini yang akan kita jelaskan pada kesempatan malam ini. Terus bagaimana seharusnya, ya, kita, ya, atau pendapat yang sebenarnya yang harusnya kita pegang, ya, yang namanya perbuatan manusia. Nah, ini memang dulu jadi perdebatan juga, Pak. Sebelumnya di kalangan para filosof, ya, itu terjadi perdebatan. Istilah mereka itu free will. Free will itu apa? Manusia itu bebas bertindak, ya, bebas bertindak sesuai dengan kemauan dia. Enggak ada campur tangan Tuhan, kata mereka. Lalu ini masuk ke dalam perdebatan kaum muslimin. Ada seorang tokoh namanya Wasil bin Atok, ya, yang kemudian beliau ini disebut sebagai tokohnya kaum Mu'tazilah dan atau Qadariyah. Nah, Wasil bin Atok ini berpendapat bahwasanya setiap perbuatan manusia itu bebas dia melakukan apa saja tanpa ada campur tangan dari Allah sedikit pun. Nah, ini pendapat dari Wasil bin Atok, ya, yang disebut dengan istilah Mu'tazilah atau Qadariyah. Nah, pendapat ini berkembang dan akhirnya dibantah oleh kalangan yang disebut dengan istilah Jabariyah. Tokohnya namanya Jahmu bin Sofyan. Beliau berpendapat bahwasanya manusia itu tidak sama sekali memiliki peran apapun di dunia ini. Kita ini semua sudah ditentukan oleh Allah, dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia ke masjid itu memang sudah dari Allah seperti itu. Manusia maksiat memang sudah seperti itu. Ya. Ini dari kalangan yang disebut dengan istilah Jabariyah. Nah, lalu ada kelompok yang ketiga yang menengahi, ya, seolah-olah menengahi dua kutub ini. Satunya, ya, sama sekali tidak ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kutub kedua, Jabariyah, itu semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu yang ketiga itu Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Nah, mereka berpendapat begini, manusia itu punya kehendak, tapi kehendaknya ada batasnya. Ada batasnya. Pada batas tertentu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Nah, kira-kira seperti itu. Pada batas tertentu kehendak manusia, pada batas tertentu pilihan manusia, lalu Allah Subhanahu wa taala yang membuat perbuatannya. Yang menciptakan perbuatan manusia itu adalah Allah. Jadi manusia berkehendak, manusia memiliki pilihan, tapi ada batasnya. Batas inilah yang Allah Subhanahu wa taala nanti akan tentukan apakah jadi perbuatannya atau tidak. Allah yang membuat perbuatan manusia. Nah, kira-kira seperti itu perdebatannya. Tapi ini perdebatannya panjang sekali, Pak, ya, dalam kitab-kitab mereka. Tapi kita tidak masuk ke perdebatan mereka. Ya, kita sekarang mau membuat masalah pembahasan ini menjadi
mudah dipahami, sederhana kita pahami. Ya. Bagaimana? Nah, inilah yang ditulis ya oleh Syekh Taqiyuddin Al-Albani. Beliau menulis kitab Nidhamul Islam, ya. Lalu yang kedua, beliau menulis kitab Syakhsiyah Islamiyah. Ada di dua kitab ini, beliau menjelaskan secara sederhana tentang perbuatan manusia. Jadi bukan takdir yang dijelaskan oleh beliau. Yang dijelaskan oleh beliau tentang perbuatan manusia. Tentang perbuatan manusia. Kenapa? Karena memang titik permasalahannya itu adalah tentang perbuatan manusia. Apakah perbuatan manusia itu dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi kita nggak punya kehendak sama sekali. Atau manusia punya pilihan? Ini pertanyaannya seperti ini sebenarnya. Nah, maka karena ini terkait dengan perbuatan manusia, di mana perbuatan manusia itu bisa kita indra, bisa kita rasakan. Ya, bapak-bapak waktu datang ke sini merasakan nggak perbuatannya? Ya, ketika melangkahkan kaki kita ke sini, sebelumnya berwudu dulu mungkin ya, datang ke sini lalu sholat, merasakan nggak Pak perbuatan kita? Atau ada kekuatan lain di luar itu yang membuat kaki kita berjalan dengan sendirinya? Kita merasakan nggak Pak? Merasakan ya? Ya saya yakin semua merasakan. Nah, karena perbuatan manusia itu ya berada di dalam jangkauan panca indera manusia, maka beliau mengatakan, maka dalil yang digunakan untuk menentukan apakah perbuatan manusia itu dipaksa atau ada pilihan, kita bisa memilih, itu adalah dalilnya dalil akli. Ya, kenapa? Karena bisa kita indra. Apa yang kita lakukan ini bisa kita indra, bisa kita rasakan. Maka dalil yang digunakan adalah dalil akli. Nah, bagaimana penjelasan beliau? Yang benar satu, manusia itu berada di dalam dua area. Manusia itu berada di dalam dua wilayah. Ya. Wilayah yang pertama, manusia itu tidak bebas memilih. Manusia tidak punya pilihan. Itu area pertama. Area pertama ini, manusia dipaksa. Apakah itu berasal dari perbuatannya atau menimpa dirinya. Ya. Manusia itu kan ada dua kan, bisa perbuatan itu berasal dari dirinya, dia melakukannya, atau sesuatu yang menimpa dia. Ya. Nah, ada area di mana manusia tidak bisa memilih. Contoh, manusia lahir di mana? Manusia mati. Manusia dilahirkan tidak bisa terbang. Manusia tidak bisa berjalan di atas air. Manusia seperti kita ini Pak, warna kulitnya masing-masing sudah ditetapkan seperti ini. Kita bisa memilih? Tidak. Itu yang menimpa manusia. Ada yang disebut dengan istilah nidhamul wujud, atau mungkin bisa juga digunakan istilah sunnatullah. Memang sudah dari Allah seperti itu, sunnatullahnya memang seperti itu. Seperti manusia tidak bisa terbang, manusia tidak bisa berjalan di atas air tanpa alat maksudnya ya. Jadi ada yang bilang pakai pesawat bisa kan, itu kan pakai alat ya. Ya, dengan sendirinya itu tidak bisa, ya tidak bisa. Aslinya tabiatnya Allah sudah tetapkan seperti itu. Ya, jadi kalau ada yang bisa terbang, ya, kalau ada yang bisa terbang, ya itu dia pakai alat. Enggak pakai alat, ya berarti dibantu. Ada yang bantu, ya ada yang bantu. Yang bantu siapa kira-kira? Kalau orang bisa terbang. Yang bantu bisa Allah atau bisa jin. Kalau yang bantu Allah terjadi pada diri Nabi namanya mukjizat. Namanya mukjizat. Ya. Kalau terjadi pada orang alim, ya itu namanya karomah. Tapi ini bukan perkara yang dipelajari. Bukan perkara yang diinginkan. Bukan perkara yang dicari-cari. Ada amalannya. Tidak ada. Kalau ada orang yang mengatakan nih amalan begini bisa orang terbang. Itu bid'ah.
Nggak ada. Ya, nggak ada. Nabi pun sekalipun itu nggak ada amalan untuk mendapat mukjizat, nggak ada. Ya, nggak ada. Mukjizat itu hak prerogatifnya Allah. Allah kasih mukjizat ya kepada para nabi sudah seperti itu, tidak dipelajari oleh para nabi. Ya. Begitu juga kalau itu terjadi pada orang-orang alim. Ya. Terjadi begitu saja. Ya, bukan sesuatu yang dipelajari. Kalau ada yang bilang misalnya saya kalau ingin mempelajari orang bisa terbang di atas air atau bisa berjalan di atas air harus beramal begini dan begitu, itu bid'ah. Tidak ada dalam agama. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, tertolak. Ya, bohong. Ya, bohong. Kalau ada orang yang begitu pakai amalan-amalan yang seperti disampaikan misalnya, itu berarti dia dibantu oleh jin. Hukumnya haram. Kita tidak boleh meminta bantuan dari jin. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang kita ya berkolaborasi dengan jin. Minta bantuan kepada jin. Untuk apa? Untuk menjadi sakti. Enggak boleh, haram hukumnya. Ya. Pengen sakti nggak Pak? Pengen sakti nggak Pak? Buat apa Pak sakti Pak? Buat apa sakti? Ya. Buat pesugihan. Ya, biar rezekinya banyak. Ya. Kalau buat biar rezekinya banyak ya pasti dukunnya yang paling kaya duluan ya. Ternyata dukunnya juga miskin ya. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah ya. Nah, jadi jangan ya, yang begitu-begitu ya. Nah, lalu kita kembali yang pertama ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah menentukan buat manusia seperti itu. Itu berada di luar kontrol manusia. Ya. Ada yang sifatnya nidhamul wujud atau ada yang sifatnya itu sunnatullah sudah seperti itu yang Allah berikan kepada kita, ya. Termasuk di dalamnya apa? Ar-rizqu, rezeki. Rezeki itu Pak tidak ada andil manusia. Ingat ya, rezeki itu tidak ada andil manusia. Itu murni semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kematian juga begitu, maut, ya. Ajal. Itu juga murni dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada campur tangan dari manusia. Semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup mati seseorang di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka sehebat apapun manusia ya, dokter yang didatangkan kepadanya tidak akan pernah bisa memundurkan kematian. Ya, tidak akan bisa memundurkan kematian. Kenapa? Karena itu sudah qada dari Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah nidhamul wujudnya seperti itu. Sunnatullahnya sudah seperti itu. Manusia hidup dan mati dihidupkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga rizku, rezeki. Rezeki itu dari Allah, Pak. Ya jangan bilang, "Kenapa kamu rezekinya banyak?" Karena saya kerja. Ya. Kalau rezeki itu dari orang yang bekerja, dia bekerja keras begitu ya. Pasti yang paling banyak rezekinya orang yang kerjanya paling keras. Ya. Betul nggak Pak? Apa yang kerjanya paling keras? Tukang batu. Itu paling keras tuh. Ya harusnya rezekinya paling banyak. Kenapa? Karena rezeki tergantung pada kerja keras seseorang. Ya, ternyata tukang batu paling banyak nggak rezekinya Pak? Enggak. Ya, enggak ternyata ya. Ya, jadi memang rezeki itu dari Allah dan kita harus yakin Pak. Enggak boleh kita mengatakan bahwa rezeki ini karena kepandaian saya, kepintaran saya. Kalau karena kecerdasan, kepandaian seseorang, maka yang paling kaya mungkin para dosen. Ya, para dosen. Ya. Ternyata tidak semua dosen kaya. Ya, apalagi dosen swasta gitu misalnya. Ya, dosen negeri juga nggak kaya. Sama juga ya. Ya, sama juga ya. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ini murni semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Luruskan akidah kita bahwasanya ar-rizqu biyadillah. Rezeki itu di tangan Allah. Ya, rezeki di tangan Allah. Makanya orang yang memiliki akidah yang kuat ya akan masalah qada ya, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ini semua dari Allah, dia tidak akan pernah mengambil rezeki dengan cara yang haram. Nggak akan pernah dia. Kenapa? Karena dia yakin betul
Kalau itu sudah rezeki dia, ya, pasti dia akan peroleh, ya, dengan cara yang halal. Ya. Dan kalau itu bukan rezeki dia, pasti dia tidak akan pernah peroleh walaupun dengan cara yang haram. Ya. Maka ada sebuah pernyataan yang sesat itu menurut saya, ya, dan menyesatkan, ya, yang mengatakan begini, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Wah, itu sesat. Ya, sesat. Rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tugasnya apa? Menjemput rezeki. Dan menjemput rezeki itu bisa dengan cara yang halal, bisa juga dengan cara yang haram. Nah, ini menjemput rezeki ini ikhtiar, ya, ikhtiar. Inilah yang berada di area yang kedua. Area yang kedua. Area yang kedua itu apa? Di mana manusia oleh Allah diberi pilihan untuk melakukan perbuatan, apakah melakukan perbuatan baik atau melakukan perbuatan buruk. Apakah dia mau mencari nafkah, misalnya dengan bekerja dengan cara yang halal, ataukah dia mencuri, itu pilihan manusia. Kalau rezekinya dari Allah. Nah, balik lagi ke yang poin pertama dulu, ya. Jadi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang nidhamul wujud, sudah sunnatullahnya seperti itu, Allah tetapkan hidup mati seseorang, kita nggak bisa berjalan, kita warna kulit seperti ini, mata kita seperti ini, itu sudah dari Allah Subhanahu wa taala semua. Lalu yang kedua, yang ghairu nidhamul wujud. Ya, yang ghairu nidhamil wujud itu adalah perkara yang datang dari manusia atau dari luar manusia, bukan kategori sunnatullah, tapi di luar kontrol manusia, di luar kendali manusia. Apa contohnya? Kecelakaan, Pak. Contohnya kecelakaan. Contohnya apa? Misalnya kita sedang berburu. Namanya di hutan nggak ada manusia. Maka kita berburu, kita coba berburu, ya, mungkin rusak, ya. Nah, ternyata kena manusia. Nah, itu kan di luar kontrol manusia. Kita naik motor atau naik mobil, kita yang nyetir. Nah, tiba-tiba ada kambing lewat, tabrak. Itu di luar kontrol kita. Betul itu perbuatan dari manusia. Berasal dari manusia, tapi di luar kontrol manusia. Ya, makanya kalau dalam konsep agama Islam, ya, perbuatan yang di luar kontrol manusia itu tidak ada dosa. Allah angkat dosa. Rufi al-qalam ummati anil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Diangkat pena atau tidak ada dosa, ya, bagi 3 hal. Apa itu? Ya. Pertama, nisyan, lupa. Ya. Lupa itu kan nggak di luar kontrol kita, Pak. Ya. Lagi puasa kita nih, ya. Nah, lupa kita makan, ya. Udah 1 piring baru ingat kan gitu. Lanjut nggak puasa, Pak? Nah, lanjut karena emang lupa, ya, emang lupa. Mau gimana lagi, ya. Namanya aja lupa. Caranya kalau sampai 1 piring masa lupa, ya. Biasanya 1 suapan doang, ya, langsung ingat, ya, kan gitu. Wan nisyan, ya. Ya. Tapi yang pertama bukan nisyan, ya, khoto, ya. Khoto itu nggak sengaja, ya, khoto itu nggak sengaja. Contohnya tadi, ya, nembak burung, ya, ternyata kena manusia. Nembak sesuatu yang mungkin arahnya bukan manusia tapi kena manusia, itu khoto, ya, nggak sengaja. Kita naik mobil gitu, ya, tiba-tiba ada anak kecil ketabrak gitu, ya. Nah, itu khoto, ya, tidak sengaja. Lalu nisyan, kalau nisyan itu lupa, itu tadi lupa, ya. Lalu yang ketiga, wamastukrihu alaih, dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya. Jadi kalau kita dipaksa seseorang, ya, untuk melakukan perbuatan haram, ya, dipaksa, nah itu wamastukrihu alaih di situ, itu kita diangkat dosa kita, ya, kita tidak berdosa. Zaman Rasulullah, ya, ada sahabat, ya, Ammar bin Yasir, itu dipaksa untuk mengatakan kekufuran, ya, dipaksa, diancam, dia akan dibunuh, kan mengatakan kalimat kekufuran.
Ya, akhirnya apa? Dia mengatakan kekufuran itu. Ya, tapi hatinya tetap, ya, dia hanya mengucapkan dalam lisannya. Ketika dia datang kepada Rasulullah SAW, Rasulullah membenarkannya. Artinya, ya walaupun dia mengatakan ungkapkan kekufuran, itu tidak ada dosa baginya. Kenapa? Karena wa mastukrihu alai. Dia sedang dalam kondisi dipaksa. Ya, dipaksa. Kalau dipaksa nggak apa-apa, Pak. Ya, tapi jangan jadi alasan ya. Ya, jangan jadi alasan. Maksudnya kadang seolah-olah dipaksa, terpaksa padahal enggak, ya, padahal enggak, ya. Saya terpaksa melakukan ini, ya. Siapa yang maksa kamu? Ya, tetangga. Ya, dia ngomong apa sama kamu? Ya, awas ya. Ya, kalau begini nanti kamu akan begini. Ya, padahal cuma omongan doang, ya. Jadi kalau terpaksa itu berarti dia betul-betul menghadapi, ya, apa namanya? Paksaan dari seseorang yang kalau dia tidak melakukannya, ya itu dia bisa apa namanya, cacat secara fisik, ya, atau bahkan dibunuh. Nah itu namanya terpaksa. Ya, kita dipaksa untuk melakukan. Nah itu diangkat pena, diangkat dosa bagi orang-orang yang terkena kejadian seperti itu. Lalu ikhwan fillah rahimakumullah. Nah jadi ini tetap berada dari apa berasal dari manusia atau menimpa manusia, tapi tetap di luar kontrol manusia. Ya, maka misalnya ya beberapa kecelakaan yang terjadi, ya itu sebenarnya apa namanya tidak ada dosa, ya ketika itu memang berada di luar kontrol manusia. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, baru nanti kita masuk ke yang kedua. Area yang kedua. Wilayah yang pertama, wilayah di mana manusia tidak punya pilihan. Manusia ini sepenuhnya dikontrol oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipaksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk melakukan perbuatan itu, ya, untuk melakukan perbuatan itu atau menerima sesuatu yang memang itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, lalu yang kedua, nah ini yang kedua ini, manusia itu dikasih oleh Allah, ya istilahnya kekuatan untuk memilih, ya, untuk memilih perbuatan. Apakah dia mau beriman atau kafir? Ketika datang kepadanya, ya, wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika datang kepadanya penjelasan bahwa ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, apakah dia mau menerima atau mau menolak, itu pilihan. Itu pilihan, ya. Allah kasih pilihan manusia. Ya. Makanya dalam area yang kedua ini, ya, yang tadi kalau Al-Asy'ariyah atau Maturidiyah, ya, itu ada pilihan tapi pada batas tertentu, ya, itu Allah yang menetapkannya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala nanti akan menghisap manusia, akan mempertanggungjawabkan manusia atas pilihan-pilihan yang dilakukan oleh manusia itu. Dia memilih untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia memilih untuk datang ke masjid, sholat berjamaah di masjid. Dia memilih, ya, untuk makan makanan yang halal. Dia memilih untuk bekerja dengan pekerjaan yang halal. Dia menolak, ya, dia menolak sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menolak untuk minum khamr, dia menolak untuk makan daging babi, dia menolak untuk terlibat riba. Ya, ini riba ini hati-hati juga, Pak. Sekarang ini kan banyak orang yang terjebak pinjol. Saya seminggu ini dicurhati orang, ada 2 orang terjebak pinjol. Dia pinjam di satu tempat, lalu susah bayar, pinjam lagi di tempat yang kedua. Susah bayar lagi, pinjam lagi yang di ketiga. Susah bayar lagi, pinjam yang keempat. Akhirnya apa? Yang neror 4 orang. Ya Allah. Ya. Nah ini bahaya ini riba ini, ya. Termasuk, ya, termasuk perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jangan pakai pinjol, loh. Ya. Tapi kalau riba nggak pinjol juga tetap haram. Ya. Jadi, ya Allah, saya bilang ini sengsara kita di dunia ini kalau kita melanggar aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah,
Nah, di area yang kedua ini, di wilayah yang kedua ini, mari kita ya menjadi orang yang bertakwa. Jadi menjadi orang yang bertakwa itu pilihan, ya, pilihan, ya. Bukan paksaan. Kita bisa memilih untuk menjadi bertakwa, terikat pada aturan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pilihan, ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dalam area ini, dalam wilayah manusia dikasih pilihan ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan menghisap manusia, meminta pertanggungjawaban dari manusia atas apa yang dilakukannya selama dia di dunia. Allah kasih akal manusia. Allah kasih akal. Apa fungsi akal? Memahami. Memahami. Manusia bisa memahami mana yang benar dan mana yang salah. Ya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kasih juga kepada manusia irsyad wal bayan. Jadi hidayah itu ada 3, Pak. Hidayah yang pertama itu namanya hidayatul khalqi. Hidayah berupa akal. Manusia dikasih oleh Allah akal, yang dengan akal itu manusia bisa mikir. Ya. Maka di dalam Al-Quran disebutkan kan, orang yang tidak mau mikir, tidak mau memahami, itu tempatnya di neraka. Laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Nah, ini. Ya, di neraka itu, ya di neraka itu, ya, itu tempatnya, ya, orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu salah satunya ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada mereka akal, la yafqahuna biha, tapi mereka ini tidak mau memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, nggak mau peduli dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sudah kasih akal, ya, Allah sudah kasih akal. Itu hidayah yang pertama, hidayatul khalqi, hidayah penciptaan. Allah sudah ciptakan manusia seperti itu, ya, dikasih akal. Lalu yang kedua, hidayatul irsyad wal bayan. Jadi Allah kasih penjelasan. Penjelasan itu apa? Allah kasih Al-Qur'an. Allah kasih wahyu, diwahyukan kepada Nabi Muhammad, disampaikan kepada umat manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, Allah ilhamkan, Allah berikan, ya, kepadanya, ya, jalan takwa, jalan fujur. Mana yang takwa, mana yang fujur. Kita dikasih jalan nih. Manusia, ini loh yang baik. Manusia, ini loh yang buruk. Ya. Wahadainahun najdain. Ya. Dan kami beri petunjuk manusia 2 jalan. Ya, 2 jalan. 2 jalan itu apa? Ada yang bertakwa, ada yang maksiat. Ya. Ada yang ingkar, ada yang kufur. Nah, begitu. Dikasih 2 jalan. Nah, itu namanya irsyad wal bayan. Penjelasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, perkara dari hidayah yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu manusia menolak, ya, menolak apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu kesalahan manusia. Itu kesalahan manusia. Makanya Allah siksa, Allah adab orang-orang yang menolak hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah siksa, Allah adab orang-orang yang menolak, ya, hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan hidayah itu tidak pernah datang kepada mereka, sudah, cuma mereka menolak hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, inilah kenapa mereka disiksa, diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi ini area yang kedua, area di mana manusia dikasih pilihan. Nah, karena di sini ada area di situ, makanya seperti yang dikatakan Rasul, seperti yang dikatakan Nabi, kita memang sudah ditentukan nasib kita di dunia, di akhirat, masuk surga atau masuk neraka, itu perkara gaib yang menjadi ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, masalah amal, masalah perbuatan kita landaskan kepada syariat Islam. Kita landaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak usah kita sandarkan pada sesuatu yang gaib yang kita nggak tahu. Ada nggak yang sudah tahu nih kita masuk surga atau masuk neraka? Ada nggak? Nggak ada yang tahu. Nah, kalau kita nggak tahu, kenapa itu kita dijadikan sebagai landasan untuk amal? Enggak. Itu urusannya Allah, hak prerogatifnya Allah. Allah memasukkan manusia ke surga,
masukkan ke neraka karena memang Allah sudah tahu perbuatan manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala ini tidak bermakna bahwasanya Allah memaksa manusia. Tidak. Kenapa? Karena Allah kasih pilihan. Pada area tertentu, pada wilayah tertentu Allah memang kasih pilihan kepada manusia. Allah kasih petunjuk, Allah kasih akal kepada manusia, lalu Allah kasih pilihan kepada manusia apakah dia mau melakukan perbuatan baik ataukah melakukan perbuatan buruk. Nah, jadi Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita nggak usah berpikir kita ini sudah ditetapkan oleh Allah di akhirat. Udahlah kalau gitu nggak usah beramal, tidak. Ya, kita semua saat ini mari kita komitmen untuk apa? Untuk menjalankan seluruh perbuatan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu memang berada pada wilayah ya yang manusia diberikan pilihan untuk melakukan perbuatan itu. Ya, baik ya. Begitu ya kira-kira penjelasannya. Mungkin masih ada kesempatan ya untuk tanya jawab ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jelas, tapi silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan Bapak-bapak. Sudah? Berarti sudah jelas ya? Nah, alhamdulillah sudah jelas ya. Jadi kalau sudah jelas Pak, jangan lagi ada yang bingung. Ya, bingung gimana nih? Jadi saya terakhir ini mungkin saya tutup dengan bagaimana sih kita mengkaitkan antara keyakinan kita dengan perbuatan yang riukan di hadapan kita. Jadi ada sebuah kisah Pak di zaman Rasulullah SAW yang cukup menarik ini. Ini saya bawakan terus. Kenapa? Karena ini membuat orang jadi jelas. Suatu ketika ada seorang sahabat Nabi, dia punya onta, ontanya nggak diikat. Lalu ditanya, kenapa ontanya nggak diikat? Ya, kan kalau nggak diikat lari Pak ya. Ontanya lari nih kalau nggak diikat. Ya. Lalu sahabat Nabi itu mengatakan bahwa saya adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Ya, Nabi bersabda, "Ikil wa tawakal." Ikil wa tawakal. Ikat dan bertawakal. Ikat dan bertawakal. Onta hilang nggak hilang, itu rezeki Pak. Kalau sudah rezeki, nggak bakal hilang. Kalau udah bukan rezeki kita, itu mau dilepas pasti hilang, mau diikat juga pasti hilang. Ya, pasti hilang. Kan begitu konsepnya, kan begitu. Konsep rezeki kan begitu, Pak. Konsep rezeki seperti itu. Tapi Rasulullah SAW itu juga bersabda, ikil. Artinya apa? Ada wilayah di mana itu ikhtiarinya manusia. Wilayahnya manusia. Yaitu perbuatan. Perbuatan manusia itu sendiri. Ada wilayah akidah, keyakinan. Dua-duanya wajib dijalankan. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ar-rizqu biyadillah, tapi di saat yang sama kita juga beramal sesuai dengan ketentuan Allah dan kaitkan hukum sebab dengan akibatnya. Kenapa? Karena Allah memang sudah menetapkan atau membuat hukum sebab akibat ada di dunia ini. Kalau bapak-bapak haus, minum itu bikin nggak haus. Itu hukum sebab akibat. Kalau ada api, ketemu kertas, terbakar. Itu hukum sebab akibat. Maka kalau kita ingin membakar kertas, kasih api, dia akan terbakar. Kalau mau istilahnya, kalau kita ingin aman tuh onta kita, ikat. Jadi kalau punya mobil atau punya motor Pak, jangan mentang-mentang tawakal kepada Allah, yakin bahwa rezeki itu dari Allah.
motornya ditaruh luar, kuncinya juga ditaruh situ. Terus dia bilang, rezeki di tangan Allah. Enggak begitu. Enggak begitu. Itu berarti menyalahi hadis Rasulullah SAW. Ikil wa tawakal. Ya, ikat dan tawakal kepada Allah dalam saat yang bersama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dan bisa dipahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.